Buat kamu yang saat ini mengejar mimpi, dari aku yang dulu pernah ambis. Kadang aku heran, kenapa orang lain kelihatan bahagia banget. Senyum mereka lebar, hidup mereka seakan lancar, dan seolah semua yang mereka impikan bisa digapai dengan mudah. Tapi entah kenapa, kalau aku bandingin sama diriku sendiri, yang aku rasain justru kosong. Aku pernah mikir, mungkin emang gitu cara kerja dunia. Bahagia itu ditampilin di luar, sedangkan rasa kosong disimpan rapat-rapat di dalam. Begitu juga orang lain ngeliat aku, mungkin kelihatan enak. Gak ada orang yang benar-benar berani soal rasa sepi. Kenapa ya Jo? Apa karena takut dikira lemah? Lucunya, aku sendiri juga begitu. Seringkali pas sama temen-temen, aku jadi pusat hahaha hihi. Ngejokes yang bikin semua orang ketawa, seakan semua baik-baik saja. Tapi pas mereka nggak ada, ketika aku sendiri, semua terasa berbeda. Aku sering lihat temanku yang ngegantungin bahagia cuma ke satu orang. Aku juga sama. Bedanya, aku nggak ngelihatnya ke depan, tapi ke belakang. Aku nggak bandingin diriku dengan orang lain, tapi dengan versi aku sendiri. Versi yang dulu masih sama dia. Itu jadi bayangan yang terus aku bawa kemana-mana. Versi yang masih terlihat bahagia, meskipun dunia luar tidak baik-baik saja. Dan makin aneh lagi, pencapaian besar pun gak selalu bikin hati seneng, merasa cukup. Aku berhasil sampai di Jepang, sesuatu yang dulu selalu aku perjuangkan. Tapi nyatanya, rasa bahagia itu gak sepanjang yang aku kira. Justru momen kecil, kayak ngopi bareng dia, yang masih terasa jauh lebih hidup diingatan. Bahkan sampai sekarang. Aku masih ingat malam itu ketika dia menghilang entah kemana, cuaca mendung dan sedikit hujan. Aku mencarinya. Dan kita dipertemukan dalam keadaan paling rapuh. Aku ingat ketika melihat tatapannya yang kosong, suaranya yang sayu. Bahkan aku tidak melihat kehidupan dari caranya bicara. Tapi aku malah merasa utuh di sampingnya. Bahagia emang sering terasa singkat, beda sama rasa sedih. Sedih itu bisa nempel lama, bahkan setelah bertahun-tahun. Dan kadang aku merasa bahagia cuma mampir, tapi sedih betah tinggal. Mungkin itu kenapa sekarang banyak orang merasa bahagia itu langka. Seakan-akan kita harus nyiapin diri dulu buat bahagia datang. Padahal bahagia sebenarnya sederhana. Ada di hal-hal kecil yang bahkan sering kita lewatkan. Aku gak bilang aku ngerti sepenuhnya soal bahagia, tapi dari semua ini aku sadar, bahagia bukan tujuan, bahagia itu momen. Mungkin sebentar, mungkin singkat, tapi kalau kita berani nyimpen baik-baik, dia bisa jadi alasan buat kita tetap bertahan. Kamu pernah gak ngerasa sepi di dalam, padahal di luar lagi rame, banyak orang? Kadang aku tanya ke diriku sendiri, kenapa rasa bahagia itu gampang banget hilang? Apa karena aku pasang standar terlalu tinggi? Mungkin iya. Aku sering kebayang kebahagiaan di depan. Seandainya bisa aku bisa ini, bisa itu. Padahal sebenarnya kehidupan sekarang pun udah cukup. Tapi aku malah gak ngeliat itu. Ekspektasi adalah jebakan paling halus. Kita gak sadar kalau diam-diam kita lagi nuntut banyak dari hidup. Dan saat kenyataan gak sesuai, kita kecewa. Kecewa yang gak cuma sehari dua hari, tapi bisa jadi luka lama. Karena itu aku sadar, salah satu sumber masalah terbesarku adalah bayangan masa lalu. Aku gak membandingkan diriku dengan orang lain. Aku membandingkan aku yang sekarang dengan aku yang dulu. Waktu masih bareng sama dia. Waktu aku masih punya ruang untuk pulang ke dia. Itu bikin aku ngerasa kayak dikejar sesuatu yang udah gak ada, kayak berlari ke arah pintu yang udah ditutup rapat, tapi aku masih berharap bisa masuk. Aku tahu itu gak sehat, tapi kadang hati lebih keras kepala daripada logika. Kalau ditanya, apakah aku lupa menikmati proses? Jawabannya enggak. Justru aku menikmati perjalanan sampai Jepang. Aku ketemu banyak orang, aku dapat banyak pengalaman sederhana yang mengajarkan aku arti menjadi manusia.
Saat-saat aku main sama mereka, keluyuran, ngopi bareng, camping, semua terasa kayak asik banget, jadi selayaknya anak kecil. Waktu pun gak kerasa, hingga tiba-tiba aku sampai di Jepang. Tapi setelah sampai, aku malah bingung. Karena aku gak pernah nyiapin diriku untuk kehidupan berikutnya. Setelah sampai Jepang, aku bakalan bagaimana? Apa yang ingin aku lakukan? Hal yang ingin aku perjuangkan berikutnya? Hari-hari setelah itu dipenuhi rutinitas kerja. Rutinitas yang tak bagaimana bikin segalanya terasa makin sempit. Dan dari situ aku sadar, bukan berarti aku gak bahagia, tapi aku gak lagi punya ruang untuk sadar kalau aku sebenarnya bahagia. Bahagia yang kecil, yang sederhana, yang diam-diam melewat di sela-sela hari. Jadi, mungkin sumber masalahku bukan cuma soal kehilangan seseorang, tapi juga kehilangan kemampuan untuk duduk tenang, melihat sekitar, dan bilang, "Hei, ternyata aku baik-baik aja kok." Kadang aku mikir, kenapa masalah ini terus berulang? Kenapa perasaan capek, kosong, dan kehilangan arah selalu mampir lagi? Apa karena aku kerja terus tanpa pernah ngasih waktu buat diriku sendiri? Sejak sampai di Jepang, jam kerjaku 8-12 jam sehari. Badan masih bisa kuat, karena capek fisik bisa sembuh dengan tidur. Tapi capek mental, itu gak semudah itu. Aku suka me time, merefleksikan apa aja yang terjadi hari ini, bersantai, tenang. Selain itu, aku juga suka merenung. Tapi jam kerja yang panjang bikin aku gak bisa nemuin ruang buat sekedar diam, menatap langit, dan ngobrol sama diri sendiri. Ada juga soal hubungan, bukan selalu tentang cinta, tapi tentang kedalaman emosional. Aku sadar, tiap orang punya cara berbeda dalam menaruh perasaan. Misalnya sama teman-teman, ada yang bisa kangen banget, ada yang biasa aja, ada juga yang diam-diam menaruh harapan ke seseorang. Perbedaan ini bikin hubungan makin beragam, bikin hati gak sinkron. Dan yang paling berat, luka lama yang belum sembuh. Aku pernah ketemu orang yang jadi obat dari semua sakitku. Dia bikin aku kuat, dia bikin aku berani. Tapi masalahnya, ketika dia pergi, rasanya aku kehilangan obat itu. Kehilangan sesuatu yang jadi penopangku. Jadi, bukan cuma soal kehilangan seseorang, tapi kehilangan diriku yang saat itu tumbuh bareng dia. Pernah gak sih kamu punya seseorang yang jadi support system, seseorang yang jadi alasan kamu tetap hidup, terus akhirnya dia menghilang? Aku tahu, banyak orang bilang, jangan gantungkan kebahagiaan pada satu orang. Tapi kenyataannya, aku udah melakukannya. Dan ketika orang itu gak ada, aku bingung. Aku kembali jadi diriku yang dulu, atau malah lebih rapuh dari sebelumnya. Saat-saat seperti ini, aku sering pakai metode defensif untuk melindungi diri. Jadi, kalau ditanya, apa penyebabku terasa kosong? Jawabannya ada di kombinasi itu semua. Kerja tanpa jeda, hubungan yang gak seimbang, luka lama yang belum sembuh. Semua bercampur jadi satu, ngebentuk beban yang gak terlihat, tapi beratnya luar biasa. Gila. Kalau kondisi ini terus berlanjut, yang pertama kali hilang adalah rasa syukur. Aku masih bisa bilang terima kasih atas banyak hal, tapi jauh di dalam hati, ucapan itu terasa hambar, kayak ucapan tanpa makna. Padahal syukur adalah pondasi biar hati tetap tenang. Lalu hidup mulai terasa hampa. Pencapaian yang dulu kuimpikan, berangkat ke Jepang, bekerja, punya banyak teman baru, tiba-tiba nggak memberi rasa apa-apa. Semuanya jadi sekedar checklist, bukan kebahagiaan. Kebayang nggak sih rasanya mendapatkan sesuatu yang kita kejar sejak lama, tapi pas sudah di tangan, rasa itu kosong. Emosionalnya nggak ada. Rasa itu berubah jadi semacam mati rasa. Bukan berarti nggak bisa ketawa atau nangis,
tapi ada lapisan kosong yang gak bisa ditembus. Aku tahu aku hidup, tapi kadang aku merasa cuma numpang lewat di hatiku sendiri. Tepek mental juga jadi makanan sehari-hari. Beda dengan tepek fisik yang bisa hilang setelah tidur. Yang lebih berat lagi, aku jadi takut untuk membuka hubungan baru. Takut kecewa lagi, takut kehilangan lagi. Hubungan yang dalam terasa beresiko. Jadi, aku memilih untuk menjaga jarak, bahkan dengan orang yang sebenarnya tulus mendekat. Atau sekedar teman-teman yang tulus ngajakin aku main bareng. Perlahan, pertemanan juga berubah. Hubungan yang dulu hangat, sekarang terasa biasa aja. Aku gak lagi punya dorongan untuk memperjuangkan kedekatan. Kalau orang pergi, ya udah. Kalau tetap ada, ya syukur, alhamdulillah. Jujur, sekarang aku gak lagi berusaha keras untuk menjaga. Dampaknya, dunia emosionalku makin sepi. Bukan karena orang lain menjauh, tapi karena aku sendiri yang gak lagi punya energi untuk mendekat. Ada dinding tak kasat mata yang kubangun, dinding yang melindungiku dari rasa sakit, kecewa. Dan di titik ini aku sadar, kalau terus begini, aku bisa kehilangan diriku sendiri. Bukan karena dunia mengambilnya, tapi karena aku sendiri yang melepas sedikit demi sedikit, sampai tak ada yang tersisa. Mungkin bahagia itu sebenarnya sederhana. Sederhana malam itu pas aku duduk bareng temanku di kedai kopi Batu Raden. Ditemani hujan yang turun pelan, gak ada pencapaian besar, gak ada prestasi yang diumbar. Hanya dua manusia yang saling menemani di tengah dinginnya dunia. Tapi dari kesederhanaan itu, aku merasa utuh. Aku jadi sadar yang bikin segalanya rumit adalah diriku sendiri. Kadang aku terlalu sibuk mikirin hal-hal besar sampai lupa merawat hal-hal kecil yang justru menghidupkan hatiku. Tapi bukan berarti aku harus terlena dalam kebahagiaan sesaat. Kalau terlalu lama bersembunyi di momen-momen kecil, aku bisa lupa untuk tumbuh. Bahagia menurutku bukan sesuatu yang kebetulan datang. Dia harus diperjuangkan. Tapi cara memperjuangkannya bukan dengan terus mengejar yang jauh, melainkan menjaga yang dekat. Seperti merawat persahabatan, memberi waktu untuk diri sendiri, atau sekedar mengizinkan hati merasa tanpa harus menghakimi. Aku juga paham kalau bahagia itu soal momen, bukan tujuan akhir. Tujuan besarku berangkat ke Jepang ternyata nggak bikin aku merasa sebahagia itu. Dan dari sana aku belajar menerima. Menerima kalau kebahagiaan bisa datang dan pergi. Menerima kalau manusia yang dulu jadi alasan senyumku bisa aja hilang. Menerima kalau aku nggak bisa mengendalikan segalanya. Penerimaan itu membuatku sadar. Bahagia gak selalu berarti tertawa keras atau hidup tanpa masalah. Kadang bahagia itu sederhana. Bisa bernapas lega, atau bisa pulang dan tahu masih ada tempat untuk beristirahat. Aku pernah mengira kalau bahagia itu tentang orang lain, tentang dia yang ada di sisiku, tentang teman yang setia mendengar, tentang suasana yang hangat. Tapi sekarang aku belajar kalau kebahagiaan juga harus bisa aku temukan dalam diriku sendiri. Kalau tidak, aku akan selalu menggantungkan hidup pada orang lain. Malam hujan itu jadi pengingat bahwa aku masih bisa merasa utuh meski dunia di luar terasa dingin. Bahwa aku masih bisa hangat meski kehilangan. Dan mungkin itu inti dari bahagia. Bukan soal siapa yang menemani, tapi bagaimana aku memilih untuk tetap hidup sepenuh hati. Jadi kalau kamu tanya, kapan terakhir kali aku benar-benar bahagia? Jawabannya bukan ketika aku sampai di Jepang, tapi saat sederhana itu. Saat aku merasa cukup hanya dengan segelas kopi, hujan, dan seseorang yang membuatku merasa diterima.